Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Meskipun tampaknya ada gelombang acak di bola cahaya, ketika energi merah gelap menyerang Xiaoyan menyadari betapa kuatnya itu. Kemudian, dengan gelombang berat penguasa kuno api abadi di tangannya, seorang penguasa yang bersinar dengan api yang membumbung langsung bertemu dengan energi merah. Dua energi kuat bertabrakan satu lawan satu, dan tiba-tiba menghasilkan ledakan yang mengejutkan, memancarkan cahaya yang indah, mengimbangi badai energi yang menakutkan. Xiaoyan juga memandang kelompok cahaya aneh itu dengan dingin, dan berkata dengan dingin, senior membuat pertarungan besar begitu dia menembak, tetapi itu melukai prestise senior, dan mengapa kamu sangat membenci manusia, senior? Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sinar cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya, dan dia bergerak beberapa puluh meter dalam sekejap, menghindari serangan lain dari bola cahaya. Di udara, tubuh Xiaoyan berkelebat dengan cahaya perak, dan ada 3 siluet ilusi yang tersisa, tampaknya ditinggalkan oleh 3.000 petir yang ekstrim. Ada sedikit suara kejutan di bola cahaya merah yang bersinar, hanya untuk mendengar suara dari bola cahaya. Aku tidak menyangka kamu memiliki teknik tubuh tingkat tinggi. Guangqi juga menemukan bahwa meskipun anak manusia di depannya terlalu lemah, gerakannya juga cepat, dan setiap kali serangan kuatnya dengan cerdik dia hindari. Yah, tidak ada manusia yang masuk ke sini selama ribuan tahun, jadi aku bisa mengobrol denganmu untuk menghilangkan kebosananmu, dan membuatmu mengerti bahwa jika kamu mati, kamu akan mati. Bola cahaya juga berkata, aku sudah mengatakan bahwa ruang ini adalah alam rahasia misterius di korps neraka. Omong-omong, alam rahasia ini sebenarnya adalah ruang kecil yang diciptakan oleh kalian manusia yang hina dan tak tahu malu. Saat itu, kalian manusia membawaku ke sini untuk berkomplot melawanku dengan dalih membantuku selamat dari bencana. Jadi kalian semua manusia adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Setelah kamu menipuku di sini, kamu menciptakan ruang rahasia ini dan membuatku mengantuk untuk beberapa saat. 1000 tahun. Bola cahaya juga berkata, dan ada sedikit kemarahan dan kebanggaan dalam suaranya, dan kemarahan itu diperhitungkan oleh manusia terhadapnya. Mendengar ini, suara Xiaoyan datang dari segala arah, membuat orang tidak dapat mengetahui lokasi spesifiknya. Mengapa manusia menjebakmu di sini? Apakah karena kamu memiliki kecenderungan untuk membunuh, senior? Dan jika kamu menyelamatkan hari, bagaimana kamu bisa melakukannya? Percaya, senior? Akankah manusia membantumu? 11ZC. Kentut, manusia hina dan tak tahu malu itu saat itu mendapat pedang abadi yang compang-camping secara kebetulan. Jadi dia ingin menyegelku ke dalam pedang itu dan menjadi roh pedang. Jadi mereka melakukan segala yang mungkin untuk menipuku di sini dengan dalih bahwa mereka dapat membantuku selamat dari bencana dan ingin aku menyerah. Sayang sekali meskipun aku dihancurkan oleh mereka, tubuh naga dihancurkan oleh mereka, tetapi dengan kekuatan jiwa naga saya, mereka tidak bisa mendapatkan saya. Ketika mereka bertiga ada di sini, mereka bertarung denganku dengan sekuat tenaga, tetapi salah satu dari mereka meninggal dan 2 terluka, dan mereka melarikan diri dengan pedang yang patah, jadi kalian manusia benar-benar tidak tahu malu. Awalnya, aku ingin menghancurkan pedang besi yang patah, tapi aku tidak tahu pedang itu terbuat dari apa. Aku tidak bisa menghancurkannya. Aku benar-benar marah padaku. Namun, meskipun aku tidak bisa menghancurkan benda itu, masih mudah bagiku untuk membunuhmu hari ini. Menderita sampai mati, manusia. Setelah mengatakan ini, bola cahaya merah langsung mengungkapkan penampilan aslinya.
Xiao Yan melihat naga api dengan panjang beberapa puluh meter, membuka mulutnya dan membelah mulutnya. Jiwa naga berubah menjadi naga api, meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat sisik naga kecil pada naga api, cakar dan ekor naga semuanya terungkap di udara. Mata naga api itu memerah, tubuhnya bergoyang liar, dan dia membuka mulutnya untuk menyemburkan api yang menyala-nyala, yang dengan liar meluncur sejauh lebih dari 10 meter. Kemanapun api lewat, ruang itu meledak sedikit, dan tubuh Xiao Yan juga terpapar di bawah lampu merah. Saya melihat Xiao Yan menghadap lampu merah tanpa menghindar atau menghindar. Api putih susu di sekujur tubuhnya cemerlang, dan seluruh orang tampak tenang. Bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwa naga ini sangat tirani, Xiao Yan juga tidak takut akan hal itu. Xiao Yan memiliki tubuh yang diberkati oleh 22 jenis api yang berbeda. Jika dia masih takut dengan api naga api ini, maka gelar Kaisar Yan akan sia-sia. Lapisan api putih susu dengan cepat menyapu api merah di udara. Segera, kedua nyala api itu membawa dua aliran udara yang berbeda. Begitu keduanya bersentuhan, ada suara gesekan yang keras dan suara ledakan yang padat, dan warna-warna aneh yang indah dan menyilaukan melintas di udara. Seluruh tubuh Xiao yang dipenuhi dengan pertarungan ki yang ekstrim, dan dia melihat api putih susu mengalir ke udara tanpa henti. Mata Xiao Yan melebar, dan di bawah naungan api, kekuatan jiwa besar menyerang kepala jiwa naga di udara. Huang Quan marah. Konfrontasi antara api putih susu dan api merah menyala baru saja berakhir, dan tiba-tiba kekuatan jiwa besar bergerak menuju otak terlemah dari pertahanan naga api dengan momentum destruktif. Lampu merah menyala mengalir di sekitar jiwa naga, dan serangan kekuatan jiwa Xiao Yan yang menakutkan langsung mengenai otak jiwa naga. Kemudian Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ada energi samar yang mengalir di permukaan jiwa naga. Geng naga. Raja Naga Emas juga mengenali benda ini secara sekilas. Itu benar, lapisan energi samar di jiwa naga adalah geng naga. Yang disebut geng naga adalah metode pertahanan biasa dari ras naga, yang membentuk lapisan energi di permukaannya untuk melindungi tubuhnya sendiri. Pertahanan ini sangat kuat. Namun, metode ini hanya dapat dikuasai oleh beberapa naga yang kuat. Bagaimanapun, seperti kadal naga haus darah yang ditemui Xiao Yan sebelumnya, dia tidak menguasai geng naga, sehingga dapat dilihat bahwa geng naga ini langka. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan jiwa naga ini tidak buruk, itu tepat untuk menjadi penguasa. Hehehe, ya Raja Naga Emas juga terus menyaksikan pertempuran antara mereka berdua. Bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwa naga baik, dia masih harus memeriksa temperamennya. Geng naga yang melindungi tubuh dan serangan jiwa besar Xiao Yan, dua kekuatan yang jelas berbeda sifatnya, langsung meledak menjadi kekuatan yang kejam dan mendominasi. Saya melihat tubuh naga besar dengan jiwa naga yang panjangnya beberapa puluh meter, tiba-tiba bergetar dengan cepat, dan raungan naga yang liar dan marah terdengar seperti akan mengobrak-abrik dunia, yang mencengangkan. Tubuh Longsol menyusut dengan cepat dan menjadi jauh lebih kecil sekaligus, menatap Xiao Yan dengan ngeri di matanya. Dragon Soul meraung, manusia, apa sebenarnya kekuatan yang baru saja kamu miliki? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Mengapa kekuatan ini secara khusus menghancurkan saraf otak saya dan membunuh orang? Kamu sangat kejam. Xiao Yan mencibir dan berkata, senior dan saya baru saja bertemu, dan kami bertengkar hebat. Junior secara alami hanya bisa menggunakan caranya sendiri dan mengendalikan tubuhnya sendiri. Di udara, Xiao Yan berdiri dengan api di sekujur tubuhnya. Api putih susu yang baru saja tersebar karena pertempuran, perlahan di bawah kendali hati-hati Xiao Yan, membentuk jaring besar dan menuju kap jiwa naga. Seluruh tubuh jiwa naga bersinar dengan cahaya, dan tubuhnya menyusut sekitar 10 kaki lagi.
Dengan mata yang tajam, melihat jaring besar api putih susu novel, saya merasa bahwa jaring tersebut tidak hanya memiliki suhu yang menakutkan, tetapi juga memiliki kekuatan mengerikan yang melahap segalanya. Melihat ini, jiwa naga berpikir tentang sesuatu dan kemudian tubuhnya juga menurun dengan cepat. Melihat jiwa naga turun, tubuh Xiao Yan juga turun, dan kecepatannya tidak lebih lambat darinya. Pada saat ini, Xiao Yan, sejak dia tersedot ke dalam ruang misterius ini oleh sinar hitam cahaya di luar peti mati, merasa bahwa alam rahasia ini tidak begitu sederhana, dan alam rahasia yang tampaknya kosong ini juga mengungkapkan penampilan aslinya setelah turun. Dari jiwa naga. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk turun, tetapi Xiao Yan akhirnya merasakan bagian bawah, dan sepertinya ada jejak aura yang membakar. Perlahan, semakin jauh ke bawah, semakin panas, tetapi jiwa naga tampak lebih energik. Akhirnya, Xiao Yan menyadari bahwa ada api merah di bawahnya. Ternyata itu adalah celah di gunung berapi. Bagian bawahnya penuh dengan api yang mengamuk dan lava yang bergelombang. Tidak heran jika itu sangat panas. Kekuatan jiwa Xiao Yan dengan hati-hati menyelidiki situasi di bawah, tapi sayangnya tidak ada jejak fluktuasi kehidupan di sana. Jelas tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Pada saat ini, Xiao Yan sudah memahami niat jiwa naga, tetapi sayangnya sudah terlambat untuk menghentikannya. Melihat naga ini, tubuhnya pasti naga api. Itu sebabnya ia sangat menyukai api ini. Xiao Yan sudah merasakan bahwa kekuatan jiwa naga mulai meledak dan sedikit terkejut. Namun, jiwa naga ini jelas tidak menyangka bahwa Xiao Yan, yang dikenal sebagai Kaisar Yan, secara alami tidak akan takut dengan suhu ini, dan pertempuran di kawah akan bermanfaat bagi Xiao Yan tanpa membahayakan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.